Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Keselamatan Kesehatan Lingkungan Kerja dengan dosen pembimbing yaitu Bu Ilma Raimona Zatri. Pada kali ini kami akan membahas mengenai identifikasi identifikasi keselamatan kesehatan dan lingkungan kerja pada industri kecil menengah pabrik tahu MTB dengan penerapan metode Hazard Identification Risk Assessment atau HIRA. Perkenalkan, nama saya Fadil Vinyoski dengan NIM 2210933019 dan rekan saya yaitu Putri Aziza dengan NIM 2210932029 dan rekan saya satunya lagi yaitu Azatul Zikri dengan NIM 2210933048. Untuk latar belakangnya sendiri, keselamatan lingkungan kerja merupakan strategi krusial dalam melindungi pekerja dan lingkungan dari berbagai potensi bahaya di tempat kerja. Implementasi K2LK yang efektif menghadapi tantangan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, membutuhkan kesadaran dan komitmen bersama dari seluruh pihak. Untuk mengatasi hal ini, metode Hazard Identification Risk Assessment diterapkan sebagai pendekatan sistematis dalam manajemen risiko K2LK. HIRA memungkinkan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penentuan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Dalam konteks penelitian ini, HIRA akan diterapkan pada IKM pabrik tahu MTB di Kota Padang yang memproduksi 1,5 ton kedelai menjadi tahu setiap harinya. Penerapan HIRA diharapkan dapat meningkatkan standar eh, keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja serta mengoptimalkan produktivitas operasional pabrik. Eh, oh, ya. Selanjutnya itu analisis risiko merupakan komponen kunci dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di industri bertujuan mengidentifikasi dan mengurangi sumber berbahaya. Proses ini penting untuk minimalisir risiko cedera, penyakit, kerugian. Hasil analisis menjadi dasar untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif, khususnya dalam konteks industri pabrik tahu, guna menghindari potensi kecelakaan kerja dengan fokus khusus pada menghindari kemungkinan kecelakaan dalam industri pabrik tahu yang dirangkum sebagai berikut. Yang pertama itu electrical hazard. Yang pertama yaitu sistem kelistrikan yang tidak teratur dan terbuka berisiko menyebabkan arus pendek. Ketiadaan sistem LOTO pada panel listrik membuka peluang penyalahgunaan. Stop kontak yang tidak terlindungi meningkatkan risiko arus pendek. Yang kedua yaitu physical hazard. Potensi bahayanya yaitu permukaan kerja yang licin, meningkatkan risiko terpeleset bagi pekerja. Lingkungan kerja bersuhu tinggi. Saat proses pembakaran dapat menyebabkan dehidrasi. Kebisingan dari mesin penghancur kedelai berpotensi mengganggu fungsi pendengaran. Yang ketiga yaitu mechanical hazard. Potensi bahayanya yaitu pengoperasian mesin penggiling kedelai tanpa kehati-hatian dapat mengakibatkan cedera fisik. Yang kedua yaitu penggunaan alat pemotong secara tergesa-gesa berisiko menyebabkan luka sayat pada tangan. Hanya itu biological hazard. Potensi bahaya yaitu kondisi lingkungan kerja yang lembab akibat genangan air dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme berbahaya. Kedua yaitu akumulasi sampah di dekat area kerja berpotensi menjadi sumber penyakit.
Yang kelima yaitu ergonomic hazard. Potensi bahayanya yaitu postur pekerja yang tidak ergonom. Postur kerja yang tidak ergonomis, seperti sering membungkuk, dapat menyebabkan nyeri punggung. Posisi kerja tidak aman saat mengaduk kedelai, meningkatkan risiko terpeleset. Penempatan alat pemadam api yang sulit dijangkau. Untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk berikutnya, yang keenam ada environmental hazard. Potensi bahayanya, yaitu pembuangan limbah ke sungai dapat mengakibatkan pencemaran air di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, ada chemical hazard. Nah, potensi bahayanya, yang pertama ada paparan asap panas dari proses produksi tahu dapat mengganggu sistem pernapasan. Yang kedua ada kontak dengan ampas tahu berpotensi menyebabkan iritasi pada kulit. Yang kedelapan ada psychosocial hazard. Nah, potensi bahayanya jam kerja panjang tanpa istirahat dari jam 12 malam sampai jam 5 WIB dapat mengakibatkan kelelahan ekstrim, stres, dan depresi. Depresi. Slide berikutnya menjelaskan tentang Hazard Identification Risk Assessment atau HIRA. Hazard Identification and Risk Assessment merupakan metode terstruktur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengevaluasi risiko terkait menggunakan matriks penilaian. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi efektivitas manajemen risiko dalam berbagai proses, operasi, atau aktivitas. Penilaian ini melibatkan dua komponen utama. Yang pertama ada likelihood atau dilambangkan dengan L yang mengukur probabilitas terjadinya suatu insiden, dan severity atau S atau consequence lambangnya C yang menilai tingkat keparahan dampak jika insiden terjadi. Kombinasi nilai dari kedua komponen ini digunakan untuk menentukan risk rating atau risk level yang menggambarkan tingkat risiko keseluruhan. Hazard HIRA berikut disajikan tabel dari skala Likert dan severity pada risk assessment. Yang pertama ada tingkat 5, keterangannya dapat terjadi setiap saat dalam kondisi normal dengan LI 81-100%. Yang kedua ada tingkat 4, deskripsinya likely, keterangan terjadi beberapa kali dalam periode waktu tertentu dengan LI 61-80%. Yang ketiga ada tingkat 3, deskripsinya possible, keterangan dapat terjadi namun tidak sering dengan LI 41-60%. Yang keempat ada tingkat 2 tentang unlikely, dapat terjadi tetapi kemungkinannya kecil dengan LI 21-40%. Kelima ada tingkat 1 yaitu rare, dapat terjadi dalam keadaan tertentu dari 0-20%. Slide berikutnya, tabel dari skala likelihood dan severity pada risk assessment. Terdiri dari 5 tingkatan dengan deskripsi insignifikan, minor, moderate, major, dan katastrofik. Dengan keterangan tidak ada cedera kerugian keuangan kecil 0-20%, cedera ringan kerugian keuangan kecil 21-40%, cedera sedang hingga memerlukan penanganan medis kerugian keuangan cukup besar 41-60%, cedera berat yang terjadi pada lebih dari satu orang kerugian besar dan adanya gangguan produksi dengan SI 61-80%. Korban meninggal lebih dari satu orang, kerugian sangat besar mengganggu seluruh proses kegiatan perusahaan, dampaknya sangat luas dan menyeluruh dengan SI 81-100%. Next, Hazard Identification Risk Assessment HIRA berdasarkan parameter dan masing-masing skala pada likelihood dan
severity dapat dilakukan penggabungan dan dikelompokkan menjadi risiko sangat tinggi atau ekstrim, risiko tinggi atau high, risiko sedang atau medium, dan risiko rendah atau low, yang disatukan dalam assessment matrix. Berikut adalah gambaran mengenai risiko dan severity. Dapat dilihat pada slide yang telah ditampilkan. Slide ini berisikan tentang berdasarkan hasil observasi lapangan, didapatkan nilai dari Lakewood, severity, dan risk level dari IKM pabrik tahu MTB. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu di sini kita dapat lihat tabel Hazard Identification Assessment dari pabrik tahu MTB. Yang di sini dapat kita lihat yang dimana terdiri dari beberapa tahapan, yang dimana yang pertama ada tahapan persiapan, tahapan perendaman, tahapan pencucian, tahapan penggilingan, dan tahapan perebusan. Dari tabel ini terdapat beberapa langkah pengerjaan dasar yang kemudian kemungkinan terjadinya bahaya dan juga tingkat kemungkinan terjadinya bahaya tersebut, dan juga dilambangkan dengan risk level yang dapat kita lihat pada tabel pada slide ini. Dan yang tahapan selanjutnya itu ada tahapan penyaringan, tahapan pengasaman, dan juga ada tahapan pencetakan dan pengepresan. Dan yang terakhir ada tahapan pendinginan dan pemotongan. Di sini juga terdapat langkah pengerjaan dasar secara berurutan dan juga kemungkinan terjadinya bahaya, dan ada tingkat kemungkinan terjadinya bahaya, dan juga dilambangkan oleh risk levelnya, dan itu dapat kita lihat pada tabel di slide ini. Yang selanjutnya itu ada perhitungan nilai persentase bahaya pada setiap potensi bahaya pada proses produksi tahu di pabrik tahu MTB. Yang pertama itu ada kategori risiko tinggi atau yang dilambangkan dengan H, yang dimana nilainya itu 5/23 dikali 100%, yang dimana didapatkan nilainya sebesar 21,73%. Yang kedua ada kategori risiko sedang yang dilambangkan dengan M, yang dimana nilainya 14/23 dikali 100%, dan didapatkan nilainya sebesar 60,86%. Dan yang ketiga ada kategori risiko rendah atau dilambangkan dengan L, yang mana nilainya 4/23 dikali 100 dan didapatkan nilai sebesar 17,39%. Berdasarkan hasil perhitungan terlihat bahwa risiko dengan kategori sedang memiliki peluang paling besar terjadinya, yaitu mencapai 60,86%. Hal ini menandakan harus adanya perhatian lebih dari pemilik pabrik mengenai keselamatan produksi dan kesehatan dari pekerja dan lingkungan kerjanya, dan guna untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja dalam proses produksi di pabrik tahu MTB ini. Yang selanjutnya itu ada rekomendasi pengendalian. Yang pertama ada eliminasi, yang dimana contohnya itu menghilangkan bahaya secara total. Contohnya membersihkan limbah air dan sampah di area kerja. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti elemen berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Contohnya mengganti cuka dengan nigarin dalam produksi tahu. Yang ketiga ada pengendalian teknik, yang mana merupakan menggunakan peralatan khusus untuk mengurangi risiko. Contohnya mengganti pisau manual dengan alat pemotong yang lebih aman dan memperbaiki sistem kelistrikan. Dan yang keempat, pengendalian administratif, yang dimana mengubah prosedur kerja dan memberikan pelatihan. Yang contohnya yaitu mengatur jadwal istirahat, memasang tanda peringatan, dan memberikan pelatihan keselamatan kepada para pekerja. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri atau APD, yaitu langkah terakhir untuk melindungi pekerja dari risiko yang tersisa. Contohnya penggunaan safety shoes, apron, sarung tangan, dan penutup telinga.
Yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Di sini dapat kita ambil kesimpulan yang pertama itu identifikasi berbagai potensi bahaya meliputi aspek elektrikal, fisik, mekanikal, biologis, ergonomis, lingkungan kimia, dan psikososial. Langkah-langkah krusial untuk mengurangi risiko mencakup penataan ulang infrastruktur, perawatan fasilitas, pengawasan ketat, dan penjadwalan yang kerja yang tepat. Yang selanjutnya itu analisis HIRA menunjukkan dominasi risiko sedang sebesar 60,86%, diikuti risiko tinggi 21,73% dan rendah 17,39%. Dari hasil ini mengindikasikan perlunya peningkatan fokus pada keselamatan produksi, kesehatan pekerja, dan kondisi lingkungan kerja. Dan yang selanjutnya itu rekomendasi pengendalian risiko meliputi eliminasi bahaya, substitusi dengan opsi lebih aman, penerangan engineering control, administratif control, dan penggunaan PPE sebagai langkah terakhir. Implementasi strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif di pabrik tahu MTB. Dan selanjutnya ada saran untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja. IKM pabrik tahu perlu secara rutin mengawasi kegiatan para pekerjanya. Dan selanjutnya, IKM pabrik tahu sebaiknya memberikan pengarahan tentang protokol K2LK atau keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan kepada karyawan sebelum mereka memulai pekerjaan. Dan selanjutnya, IKM pabrik tahu harus memastikan bahwa semua pekerjanya mengenakan alat pelindung diri atau APD yang memenuhi standar keamanan. Dan yang terakhir itu, saran yang dapat diberikan itu guna mencegah kecelakaan kerja, IKM pabrik tahu perlu menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan terkait keselamatan kerja. Mungkin sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Eh, Kami cukupkan dengan mengucapkan terima kasih apabila ada kesalahan dan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.